Sekarang kita akan melihat bagaimana contoh program perkalian matriks. Jadi ini adalah program perkalian. Oke, jadi untuk program perkalian matriks, di sini matriksnya itu kita buat di dalam bentuk variabel. Ada beberapa variabel yang kita definisikan di sini. Dan di mana kalau misalnya perkalian itu artinya kira-kira seperti ini ya. Kita punya matriks C yang merupakan hasil perkalian dari matriks A dengan matriks B. Maka di sini kita tentukan saja dulu bahwa tipe datanya itu adalah larik yang merupakan array di mana dia terdiri dari 25 baris bisa dan 25 kolom. Di mana masing-masing elemennya itu tipe datanya adalah real. Selanjutnya, ini kan tipe ya, tipe yang bakal kita jadikan sebagai tipe data. Jadi sekarang kita punya tipe data dalam bentuk larik. Variabel yang bakal kita buat itu kan tadi nih ya, C hasil perkalian dengan matriks awal A dan B. Maka di sini kita definisikan variabelnya, variabel A, B, dan C dengan tipe data larik. Artinya variabel ini nantinya itu adalah matriks. Selanjutnya, seperti yang Ibu bilang, kalau kita mau buat matriks atau tabel, seperti contoh yang tadi, maka kan kita pakai loop ya, perulangan. Maka ketika perulangan itu kan kita butuh variabel I dari berapa sampai berapa. Oleh sebab itu, ini kita definisikan I, J, K sebagai subscript ataupun indeks dari matriks. Selanjutnya, nanti kita ini kan ada 25 baris atau kolom yang memungkinkan, tapi ini masih variabel. Kita menginginkan user ingin memasukkan dia mau berapa baris atau berapa kolom. Makanya itu kita definisikan variabel M, N, dan L sebagai batas baris ataupun kolom yang bakal dimasukkan oleh si user tersebut. Lanjut, programnya sendiri kita kan meminta user memasukkan dia mau berapa baris untuk matriks A, berapa kolom untuk matriks A, dan berapa baris dan kolom untuk matriks B. Artinya kita meminta user menginputkan jumlahnya sendiri. Maka kita buat di sini, baris matriks pertama itu berapa? Nah, inilah sebagai variabel M kita. Kolom matriks pertama itu berapa? Nah, inilah sebagai variabel N kita. Lalu kalau begitu, seharusnya kita butuh 4 ya, 4 variabel. Kenapa? Karena kan ini ada baris, ada kolom, ada 2 variabel. Ini ada baris juga, ada kolom juga, ada 2 variabel. Kenapa di sini kita hanya mendefinisikan 3? Itu kalian harus ingat, perkalian matriks itu kan dia adalah baris dikali dengan kolom. Artinya di sini ada kolom yang pertama, kolom matriks A itu harus sama dengan jumlah baris pada matriks B, sehingga mereka bisa saling mengalihkan. Kalau di sini ada 3 kolom, pada 1 baris itu mau dikalikan dengan 2 baris pada 1 kolom, itu kan nggak bisa ya. Jadi ada elemen yang tidak bisa dikalikan. Makanya jumlah kolom yang ada di matriks pertama harus sama dengan jumlah baris yang ada di matriks yang kedua. Oleh sebab itu, di sini kolom matriks pertama atau baris, jadi ini Bu lupa buat ya, ini seharusnya baris matriks yang kedua, itu dia harus sama. Nah, itulah dia hanya diwakili oleh variabel N. Untuk menghindari kalau si user ini nggak tahu bahwa kolom matriks pertama harus sama dengan baris matriks yang kedua jika ingin dikalikan. Oleh sebab itu ini kita buat kolom matriks pertama atau jumlah baris matriks kedua itu adalah variabelnya sama, N. Selanjutnya yang L itu untuk kolom matriks yang kedua. Untuk memasukkan data matriks pertama, kita buat ya. Jadi matriks yang pertama tadi variabelnya apa? M dengan si N.
Ingat, baris dulu, baru kolom. Baris itu yang di atasnya. Berarti for I, makanya karena kita tadi sudah definisikan ya, I itu sebagai indeksnya. Ingat, kalau matriks kan tadi ada misalnya tabel, matriks tabel ya. I, J, ya kan? Nah, ini sebagai indeksnya. Jadi, untuk indeks I atau baris dari 1 sampai M itu kan jumlah baris ya. 1 sampai M, maka di sini kita minta user memasukkan, tetapi kita harus pastikan dia I-nya yang 1 dulu, baru J-nya. J-nya yang keberapa dulu? J-nya yang ke-1. Jadi ini yang frame besarnya atau kerangka besarnya I-nya 1, kemudian J-nya 1, J-nya 1 sampai N. N itu kan tadi ini ya, sama ya. Kolom matriks pertama. Jadi baris dulu baru kolom. J-nya 1, 2 sampai nilai yang diinputkan user. Nah, itu kita minta user nginput sendiri. Misalkan dia di sini jawabnya, contohnya seperti Bu. Dia jawab baris matriks pertama itu 2. Kolom matriks pertama itu 2. Maka ini, perulangan ini, dia minta user menginput. Ini I sama J ya. I sama J, I sama J, I sama J. Kalau kalian perhatikan, itu kan bagian yang luar ini. Maka dia nilainya ketika I sama dengan 1, J-nya dulu dievaluasi. Berarti pada elemen 1,1 nilainya berapa? Ibu buat 5. Lalu J-nya naik jadi 2. Jadi pada elemen 1,2 nilainya berapa? Ibu buat 6. Lalu setelah I-nya itu habis, karena I-nya kan ada 2 ya, berarti 1 sama 2. Yang kedua, tapi J-nya dievaluasi. Pada J1 itu Ibu nilainya berapa? Ibu masukkan 7. Pada I2 tadi, J-nya sama dengan 2 juga, nilainya tadi 8. Nah, sehingga sekarang matriks Ibu untuk yang pertama itu sudah berisi nilai 5, 6, 7, 8. Inilah dia matriks yang pertama atau sebagai si A kita tadi. Ingat ya, jadi kalau mau buat matriks itu pakai loop for. Caranya seperti ini. I baris dulu mau berapa, kemudian di dalamnya itu adalah kolomnya berapa. Selanjutnya, untuk matriks yang kedua itu dia juga sama ya. Ini data matriks pertama. Untuk matriks yang kedua, itu dia juga caranya sama seperti yang tadi. Tapi kalau yang tadi kita ingat ya, yang jumlah baris pada matriks yang kedua itu sama dengan jumlah kolom matriks yang pertama. Itu adalah si N. Sedangkan yang berbeda ini, kolom pada matriks yang kedua itu L, bisa berbeda. Caranya sama seperti tadi, sehingga untuk matriks yang kedua, Ibu buat nilainya 2, 4, 3, 5. Seperti ini. Sekarang kita punya 2 buah matriks. Untuk perkalian sendiri, kita ketika ingin membuat algoritma untuk perkaliannya, kita harus mengingat perkalian matriks itu seperti apa. Seperti yang Ibu bilang, misalkan tadi Ibu punya matriks C, merupakan hasil dari perkalian matriks A dengan matriks B, di mana untuk mempermudah kalian mengubahnya menjadi bahasa pemrograman, seandainya nih kalian butuh membuat matriks bukan hanya pada Pascal ya, tapi pada bahasa pemrograman yang lain, kalian buat dulu indeksnya seperti ini. Matriks C itu kan matriks C 11, 12, 21, 22 yang merupakan hasil perkalian dari matriks A 11, 12, 21, 22 dan matriks B 11, 12, 21 dan 22. Ingat, tadi cara perkaliannya adalah baris dikali dengan kolom. Jadi kalian uraikan dulu satu persatu supaya dapat rumusannya nanti itu apa. Sebagai contoh di sini, berarti kan C11 itu adalah hasil perkalian dari ini. A11 dikali B11 ditambah dengan A12 dikali B21. Ini dia untuk C11. Ingat tadi yang indeksnya itu adalah I dengan J, ya kan? Kita kan tadi punya indeks I dengan J ya. I dengan J. Tapi di sini kalau hanya indeks I dengan J kita pergunakan, ada satu indeks yang berbeda. Ini juga K. Ini indeks yang berbeda, maka kita buat ini sebagai indeks K.
Nah, kalau kita lihat polanya, itu dia sama ya, seperti ini. Ini kita cari dulu rumusan untuk yang C12, rumusan C22, dan akhirnya kita mendapatkan bahwa rumusan umumnya itu kita buatkan terlebih dahulu sebelum kalian itu membuatkannya di dalam suatu program. Rumusan dasarnya atau generalnya itu adalah C pada indeks I dan J itu sama dengan A. Nah, indeksnya ini harus kita definisikan apa? Indeks yang di sini itu kan harus sama ya dengan indeks yang di sini. Kalau indeks yang di sini kan mungkin karena sama-sama satu kita belum bisa melihat apa secara generalnya. Tapi kan kalau di sini sudah jelas terlihat ya bahwa yang di dalam ini itu adalah indeksnya berbeda. Jadi kalau misalkan ini C11 IJ, berarti ini I kan kita katakan tadi terlebih dahulu adalah baris ya, baru kolom. J-nya kolom, berarti ini K-nya kolom. J-nya yang di sini itu adalah yang satu di sini itu adalah J atau sebagai kolomnya. Lalu yang dua ini siapa? Berarti ini sama ya, berarti ini I, ini juga J. Lalu yang satu-satu di sini itu, tadi yang sama siapa? Kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks yang kedua. Berarti itulah dia sebagai variabel yang K di sini. Jadi ini K, ini K. Karena jumlah kolom pada matriks yang pertama sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Jadi kita punya 3 juga di sini yaitu IJK. Artinya loop ataupun perulangannya itu 3 kali. 3 kali itu apa saja? Yang pertama dievaluasi kan I dulu ya, I, baris dulu. Baru si J-nya kita evaluasi. Lalu yang sama tadi yaitu si K. Nah, ingat perulangan itu yang dievaluasi adalah yang bagian dalam terlebih dahulu. Sehingga ketika I masih sama dengan 1, J masih sama dengan 1, yang dievaluasi yang di dalam K bisa 1 dan bisa 2. Berarti untuk masing-masing ini mana masing-masing elemen di si matriks C, masing-masing elemennya itu dievaluasi kan 3 kali ya, seperti ini caranya. Karena dia di sini membutuhkan adanya variabel K juga. Jadi untuk elemen yang C11 misalkan, ini dia dievaluasi seperti ini. Nah, selanjutnya kalau untuk C12 sama, dievaluasi seperti ini lagi. I-nya 1 tetap, tapi J-nya yang naik sekarang kalau 1, 2. J-nya menjadi 2. Dan ingat, fungsi yang diulang itu adalah pada masing-masing, pada A dan B. Sehingga agar memori awal Pascal ada nilai awalnya didefinisikan terlebih dahulu. Kalau kalian lihat di sini, ini kan perulangan ya. Misalkan ini kita cari nilai J. Ini kan AB diulang lagi dengan AB di sini dengan rumusan yang sama. Ulangnya itu seperti ini. Oleh sebab itu, di awal kita definisikan dulu agar memori Pascal itu awalnya ada nilainya. Itu kita definisikan bahwa nilai awal untuk setiap C, I, J itu adalah 0 terlebih dahulu. Selanjutnya nanti rumus dari si C itu sendiri itu adalah matriks A dikali dengan matriks B dengan indeks untuk C, I, J. Indeksnya itu adalah untuk matriks A, I, K, untuk matriks B adalah K, J. Karena itu tadi jumlah kolom yang pertama sama dengan jumlah baris yang kedua. Maka ini rumusan untuk si C dengan nilai awalnya itu adalah 0. Sekarang kita lihat seperti apa perkaliannya. Jadi kalau kalian perhatikan di sini rumusan perkaliannya itu yang ini seperti yang Ibu bilang tadi. Ada 3 kali perulangan, yaitu untuk si K bagian dalam, untuk si J di layer yang kedua, dan untuk si I di layer yang ketiga. Kan kita mau membentuk IJ ya. Tapi IJ ini karena ada perulangan butuh si K. Butuh I, K kali B, K kali J. Nah, langsung saja C-nya untuk ada nilai awal di Pascalnya tadi berapa? Kita buat dulu dia. C, I, J-nya sama dengan 0. Rumusannya sendiri dari C itu adalah
C I, J ditambah dengan karena C itu adalah matriks A kali matriks B, maka di sini matriks A kali matriks B dengan aturan yang ini tadi, indeksnya seperti itu. Kalau misalkan ini kita kerjakan, kira-kira hasilnya seperti ini. Untuk C11, kalau untuk C11 itu kan rumusannya 5 kali 2 ditambah dengan 6 dikali 3. Jadi ini dari mana dapatnya? Nah, kita lihat ini caranya seperti ini. Kalau misalkan dari programnya, bahwa nilai awal C-nya itu kan 0 ya. Setelah itu, ketika dievaluasi pada ini kan 1, berarti pada I sama dengan 1, J sama dengan 1. Tapi kan yang dievaluasi, K-nya itu ada sama dengan 1 dan ada yang sama dengan 2. Jadi awalnya 0, langsung masuk ke rumusannya bahwa C11 itu sama dengan C11 yang awal. C11 yang awal siapa? Itu 0 ditambah dengan A11 dikali dengan B11 ketika masih K-nya sama dengan 1. A11 kali B11. Ini selanjutnya sekarang C11 di sini itu sudah berubah nilainya. Bukan lagi 0 menjadi A11 kali B11. Nah, selanjutnya dievaluasi lagi untuk K12 karena dia butuh 2 kan di sini. Untuk C11 kan butuh dia adanya 2. Ini yang untuk A11 B11. Satu lagi untuk A12 B21, ya kan? Selanjutnya dievaluasi lagi K. Untuk yang indeks kedua masih pada I1 J1 karena memang C11 sama dengan nilai dari C11 yang awal. Tadi kan sudah berubah menjadi yang ini ya, A11 ditambah dengan A12 kali B21 karena sekarang K-nya sudah berubah. Nah, selanjutnya ini sudah dapat nilainya, itulah dia menjadi nilai 28. Selanjutnya, karena K-nya sudah habis, K-nya kan hanya sampai 2 ya Ibu input, dia mengevaluasi lagi. Mana yang dievaluasi yang kedua? J-nya sekarang. I-nya masih tetap 1, J-nya jadi 2. Ini 2, ini 2. Jadi C1,2. Ini kan IJ ya. 1, 2. Sama seperti tadi, karena dia sudah berubah nilai IJ-nya, maka dia awalnya tetap 0 dulu, 0. Lalu berlangsunglah hal yang seperti tadi, bahwa IJ sekarang siapa? I, K kali B, K, J. Berarti karena dia masih K-nya 1, berarti dia A11, B12, karena J-nya sekarang sudah 2. Lalu nanti nih nilainya menggantikan nilai 0 dan dievaluasi lagi rumusan ini sehingga diperolehlah jawabannya itu adalah 50. Begitu seterusnya sehingga hasil dari perkaliannya nanti itu didapatkan seperti ini. Jadi seperti inilah cara untuk membuat perkalian matriks. Ingat, perkalian matriks tetap mempergunakan loop perulangan karena untuk tabel apapun kita pakai loop ya, perulangan untuk membentuk tabel itu. Nanti di video berikutnya kita akan melihat penggunaan larik untuk aplikasi yang lain.